Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wardami Dan saya Mutmainah. Di sini kami akan membuat sebuah rangkaian, yaitu rangkaian setengah gelombang. Pertama-tama yang paling kita butuhkan komponennya adalah tegangan input AC. Jadi kita bisa mencari V-sin, tegangan sinus. Jadi tegangan inputnya kita pakai tegangan sinus. Lalu kita tambahkan, lalu kita menggunakan transformator untuk menurunkan tegangannya dari 220 kita turunkan menjadi 220, kita turunkan menjadi 5 volt. Nanti pada trafo kita turunkan tegangannya dari 220 kita turunkan menjadi 9 volt. Kenapa harus diturunkan? Karena pada regulator itu batas maksimum yang dapat diinputkan tegangannya adalah 11 volt ke bawah. Jadi 11 volt ke atas dia tidak bisa mendapatkan tidak bisa diubah tegangannya untuk kita keluarkan outputnya nanti. Jadi kita di sini menggunakan transformator yang 2P dan 2S. Jadi 2 primer dan 2 sekunder. Nah, ini dia 2 primer dan 2 sekunder. Kita tambahkan. Oke, kita tambahkan pada rangkaian skematiknya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita memasukkan tegangan inputnya 220 volt RMS. Tegangan yang kita pakai pada rumah. Tegangan yang diberikan jala-jala oleh PLN. Di sini pada 220 volt itu tegangan RMS Rod main square. Jadi kita tidak secara langsung bisa diatur di V-sin ini. Jadi yang bisa kita atur adalah amplitudonya. Jadi kita harus mencari amplitudonya untuk mendapatkan 220 tegangan tersebut dengan cara 220 itu dikalikan dengan akar 2. Nah, akar 2 itu hasilnya adalah 1,41. Jadi 220 dikali 1,41 hasilnya adalah 311. Lalu untuk frekuensinya kita menggunakan frekuensi yang diberikan pada PLN. Seperti biasa 50 Hz. Lalu di sini kita buktikan menggunakan AC voltmeter. Kita tambahkan pada rangkaian. Nah, di sini untuk sambungannya harus kita perhatikan. Sambungan plus harus ketemu plus dan minus harus ketemu minus agar bisa diukur pada alat ukur AC voltmeter tersebut. Jadi kita bisa sesuaikan. Nah, kita cek dulu rangkaian tersebut agar bisa sesuai 220 yang akan kita berikan. Jadi inputnya sesuai kita inputkan untuk 220. Kita cek. Nah, oke. Di sini terlihat mendapatkan tegangan input yang sesuai ya, sesuai 220. Jadi kita bisa nantikan untuk runningnya. Lalu kita bisa sambungkan trafo ke power input tersebut. Kita sambungkan plus minusnya.
Lalu pada trafo kita harus men-setting lilitan induktansi pada primer dan lilitan induktansi pada sekunder. Dengan cara ada rumusnya, yaitu ketika kita ingin mencari lilitan sekundernya, maka kita harus menentukan lilitan primernya. Harus kita mendapatkan salah satu. Misalnya kita mau menentukan lilitan primernya itu satu, maka yang kita harus cari adalah lilitan sekundernya. Misalnya kita ingin tegangan 220, kita ingin keluarkan menjadi 9 volt, maka 9 volt dibagi dengan 220, lalu kita kalikan dengan primer induktansi. Jadi kita bagikan dulu tegangan input yang kita inginkan dan tegangan keluaran yang kita inginkan dengan tegangan input yang ingin kita masukkan. Kita bagi, terus kita kuadratkan, kuadrat 2, terus dari hasil pembagian lalu kita kuadratkan, dan hasil kuadrat kita menemukan 9 bagi 220. Nah, di sini kita menemukan hasil kuadrat kita. Hasil kuadrat kita tadi bagi 220 itu sekitar 1,674 dalam mikrohenry. Ya, bisa dilihat di sini 8,99 atau bisa didapatkan mendekati dari 9 volt. Jadi di sini kita sesuai dari 220 menjadi 9 volt, maka kita bisa melanjutkan ke dalam rangkaian. Nah, di sini kita menggunakan penyearah. Nah, penyearah untuk gelombang penuh. Jadi kita menggunakan suatu dioda penyearah yang dengan susunan 2 dengan susunan negatif dan positif. Jadi menggunakan 4 kaki yang disambungkan 4 dioda, yang dimana ada bias maju dan bias mundur. Nah, ini kita bisa cari aja KB, KBCP, KBP, KBPC. Nah, kita menggunakan dioda bar ini dengan 200 dengan spesifikasi melebihi tegangan yang kita berikan inputnya. Jadi kita menggunakan sesuai 200 volt agar lebih aman, 200 volt atau 8 ampere. Lalu kita tambah di sini dalam simulasi running. Kita berhentikan dulu. Nah, kita perlu perhatikan dalam rangkaian dioda bridge. Kita harus bisa baca dataset pada dioda tersebut. Pada dioda memiliki 2 kaki, anoda dan katoda. Anoda adalah plus dari katoda. Anoda adalah plus dan katoda adalah minus. Anoda itu katoda di bagian plus dan minus. Jadi dalam rangkaian bridge ini ada namanya bias maju dan bias mundur. Nah, ketika rangkaian dioda ketemu dengan rangkaian plus, maka kita di sini melihat dioda pertama. Nah, dioda pertama di bagian sini kita bisa melihat kaki anodanya ketemu dengan plus, maka sesuai ketemu maka terjadinya bias maju, maka tegangan arus mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, lalu rangkaian bawahnya kita lihat di sini masuk tegangan input untuk komponennya. Lalu di sini ada dioda. Kita lihat bahwasannya dia ketemu dengan
dengan katoda minus. Jadi terjadi di sini namanya bias maju. Dia bias mundur. Jadi tegangan tidak dapat masuk dan tidak dapat dialirkan. Maka terjadi di sini off. Lalu pada dioda di bagian sini terjadi bias. Terjadi bias maju. Bias maju di bagian sini, dioda sini bias maju. Karena kenapa? Karena tegangan atau elektron dan proton itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Di sini kita dapatkan rangkaiannya bahwasannya arus mengalir dari potensi tinggi menjadi potensial serendah. Jadi pada dioda keempat ini, dioda bagian sini terjadi bias mundur. Jadi di sini off, di sini bias maju. Berarti kita sesuai dalam rangkaian yang masuk. Nah, di sini minus. Lalu pada selanjutnya kita memberikan rangkaian komponen filter. Kita akan memfilter sinyal tersebut agar tidak ada ripple. Nah, ripple itu sebuah sinyal yang kita semakin filterkan, maka semakin halus sinyal tersebut. Jadi gangguannya tidak ada, sinyal tersebut semakin halus. Jadi kita bisa menggunakan rangkaian filter tersebut dengan menggunakan komponen kapasitor. Kita bisa tambahkan komponen kapasitor dalam rangkaian. Nah, di sini kita balik dulu. Di sini kita ubah untuk ke kapasitansinya. Itu bisa menjadi semakin besar. Kapasitansi yang kita berikan, maka filternya semakin bagus, ripple-nya semakin kurang. Contohnya kita memberikan R0,00000 mikrofarad. Kita klik OK, lalu kita sambungkan pada rangkaian. Kita sambungkan ke dalam rangkaian positif atau minus. Lalu di sini kita tambahkan sebuah regulator. Regulator ini berfungsi sebagai jadi kita menggunakan regulator 780. Fungsinya apa? Jadi regulator 7805 ini merupakan IC regulator dengan tegangan tetap. Jadi voltage regulator dari seri 78XS angka 78 artinya regulator ini memberikan tegangan keluaran positif. Angka 05 artinya tegangan outputnya adalah 5, maka regulator 7805 adalah sumber tegangan. Ketika kita mempunyai sumber tegangan tidak stabil, misalnya kita mau keluarkan nih, sudah kita keluarkan 9 volt, maka 7805 ini akan menjadi output tetap 05. Jadi intinya kita akan mendapatkan output mengubah dari input. Pertama 9 volt akan menjadi 5 volt. Maka itulah fungsi dari regulator tersebut. Kita tambahkan regulator 7805. Karena kita ini mengubah atau mengoutputkannya tegangan menjadi 5 volt, maka kita bisa menambahkan regulator 7805
Jadi regulator ini merupakan satu IC. Nah, IC ini untuk menstabilkan tegangan agar menjadi 5 volt. Nah, F1 nya ketemu plus, lalu grounding ketemu grounding. Terus F3 outputnya kita bisa tambahin resistor di sini untuk menstabilkan atau menghambatkan arusnya. Resistor tidak hambatannya agak susah, terlalu besar kita kecilkan saja. Jadi kita gunakan hambatan yang kecil. Kita bisa menggunakan 6 ohm. Misalnya 6 ohm, lalu kita sambungkan, lalu kita ketemukan groundingnya. Tenggalan grounding, lalu kita tambahin AC voltmeter. DC voltmeter. Di sini kita tambahkan DC voltmeter, lalu kita ketemukan plus. Kita ketemukan dengan minus. Oke. Kita lanjut pasang grounding. Seharusnya lebih awal kita pasang groundingnya pada rangkaian. Lalu kita tancap di sini groundingnya. Untuk melihat sinyalnya kita menggunakan alat ukur yaitu osiloskop. Jadi ya kita tambahin osiloskop. Kita bisa balikkan agar lebih rapi. Nah, ini sambungkan untuk inputnya. Input sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Sekarang kita cek pada sinyal sebelum kita arahkan masuk ke penyearah dioda tersebut. Di sini salah rangkaian. Di sini seharusnya ketemunya adalah pada sumbu B itu kita masukkan input filternya. Jadi ketika sebelum regulator dikeluarkan, kita lihat di sini ketika regulator, kita lihat kapasitor bergerak untuk memfilterkan rangkaian searah tersebut ke regulator. Kita masukkan ke kapasitor. Lalu untuk sumbu C kita lihat ketika sudah difilterkan. Nah, dan ketika sudah diturunkan dari regulator 5 volt diturunkan menjadi 5 volt sesuai dengan regulatornya, lalu kita lihat sesuai dengan filter dari yang sudah kita filterkan kapasitor tersebut. Maka kita bisa lihat hasilnya nanti. Hasil sinyal ketika sudah difilterkan dan diturunkan menjadi 5 volt di regulator. Nah, jadi untuk sumbu A itu sinyal pertamanya kita lihat sinyal awal sinus. Kita lihat dari penyearah menjadi DC. Sinyal menjadi DC. Jadi searah kita lihat perubahannya, kita bisa running. Kita bisa lihat di sini perubahan pada tiap sinyal volt dan fungsi dari rangkaian penyearah tersebut. Pertama di sini kita mendapatkan sinyal sinus, sinyal yang di mana memiliki puncak dan lembah yang di mana sering waktu terus berubah-ubah. Nah, kita lihat sinyal B, dia sudah terubah, sudah difilterkan menjadi lebih stabil atau realnya gelombangnya semakin sedikit sesuai dengan arus DC untuk lebih searah. Dan kita lihat sumbu C yang warna merah, dan itu adalah hasil dari pemfilteran regulator menjadi 5 volt. Jadi dia semakin halus, semakin sedikit
dan dia lebih mendekati untuk arus DC searah, dan bisa dilihat di sini kita mendapatkan tegangan output 4,94. Jadi mendekati output 5 volt yang kita inginkan. Sekian dari presentasi untuk dioda penyara gelombang penuh dari kelompok ganjil.